Desa Penanggalan, sebuah desa terpencil yang terletak di pedalaman Sumatera, adalah tempat yang seakan-akan keluar dari waktu. Berada jauh dari pusat kota, desa ini dikelilingi hutan lebat yang menghalangi dunia luar. Di sini, waktu berjalan dengan cara yang sangat berbeda, dan setiap rumah, setiap jalan, menyimpan kisah-kisah lama yang sudah terlupakan oleh banyak orang. Desa ini selalu diselimuti misteri, dengan langit yang seringkali tampak lebih gelap daripada di tempat lain. Desa ini adalah tempat di mana legenda hidup dan kisah-kisah kelam terus menghantui. Pada malam hari, desa ini akan terbungkus dalam keheningan yang mencekam. Tidak ada suara kecuali angin yang berdesir dan dedaunan yang bergesekan di hutan. Suara jangkrik dan binatang malam yang biasanya ramai tidak pernah terdengar di sini. Orang-orang yang tinggal di desa ini sudah terbiasa hidup dalam ketakutan. Mereka tahu bahwa malam membawa sesuatu yang lebih gelap, dan mereka akan tetap berada di dalam rumah mereka, tidak peduli seberapa besar keinginan mereka untuk pergi keluar. Di tengah desa terdapat rumah-rumah tua yang sudah hampir roboh, sebagian besar kosong, dan beberapa masih dihuni oleh keluarga-keluarga yang memilih untuk tetap tinggal, meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak aman. Desas-desus tentang penanggalan telah beredar selama berabad-abad di desa ini. Setiap keluarga memiliki cerita mereka sendiri tentang sosok tanpa kepala ini, yang terbang mencari darah pada malam hari. Menurut legenda, Penanggalan adalah sosok wanita cantik yang memiliki kemampuan untuk memisahkan kepala dari tubuhnya dan terbang di udara. Tubuhnya yang kosong akan berjalan dengan kaki seperti manusia biasa, sementara kepalanya terbang mencari korban. Ada banyak versi cerita, namun semuanya sepakat bahwa penanggalan hanya datang pada malam hari, dan hanya mereka yang nekat mencari tahu yang akan bertemu dengannya. Namun, tak ada yang tahu pasti dari mana asal-usul penanggalan. Beberapa mengatakan dia adalah penyihir yang dihukum karena keserakahannya. Sementara yang lain percaya dia adalah roh yang terperangkap dalam kutukan abadi. Rudi, seorang pemuda yang baru saja pindah ke desa ini, tidak percaya pada semua cerita itu. Dia adalah orang yang sangat rasional dan skeptis terhadap hal-hal mistis. Rudi pindah bersama keluarganya untuk memulai kehidupan baru jauh dari keramaian kota. Sejak kedatangannya, ia sudah mendengar banyak cerita tentang penanggalan dari para penduduk desa yang lebih tua. Mereka memperingatkannya agar tidak keluar rumah setelah matahari terbenam. Namun, Rudi tidak terpengaruh. Baginya, semua itu hanyalah mitos yang diciptakan untuk menakut-nakuti anak-anak. Pada suatu malam yang gelap, saat angin berhembus dengan sangat kencang dan mendung menggelayuti langit, Rudi memutuskan untuk keluar dan membuktikan bahwa cerita-cerita itu tidak lebih dari khayalan. Ia merasa penasaran, ingin tahu apakah memang ada sesuatu yang lebih dari sekadar kisah-kisah seram yang diceritakan orang tua. Ia ingin menjelajahi desa ini dan mencari tahu lebih banyak. Langkah pertama yang ia ambil adalah menuju hutan di ujung desa. Tempat yang sering disebut sebagai lokasi di mana penanggalan sering muncul. Rudi berjalan melalui jalan setapak yang sepi, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang hampir menutupi seluruh cahaya bulan. Semakin jauh ia melangkah, semakin terasa ketegangan di dalam dirinya. Suasana malam itu terasa aneh, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Angin semakin kencang, dan suara dedaunan yang biasanya menenangkan kini terdengar lebih menyeramkan. Di kejauhan, ia melihat sebuah cahaya redup, seperti dari sebuah lampu minyak yang tergantung di dinding sebuah rumah tua. Rudi merasa penasaran dan melangkah semakin cepat, mendekati sumber cahaya itu. Namun, semakin ia mendekat,
semakin aneh suasana di sekitarnya. Suara alam yang biasanya terdengar hilang, dan hanya ada keheningan yang semakin mencekam. Setibanya di rumah itu, Rudy merasa ada yang tidak beres. Cahaya lilin yang menyala di dalam rumah tampak sangat lemah. Seakan-akan cahaya itu tidak mampu menembus kegelapan di sekitar rumah. Tidak ada suara apapun di dalam rumah. Rudy mengira itu mungkin hanya rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Namun, rasa penasaran mendorongnya untuk masuk lebih dalam. Begitu ia melangkah ke dalam rumah, udara di dalam terasa sangat berat, sesak. Seakan-akan ada sesuatu yang menghalangi setiap langkahnya. Lantai kayu berderit di setiap langkahnya, dan dinding-dinding yang tertutup debu tampak tak terawat. Cahaya dari lilin yang redup menciptakan bayangan panjang di dinding, menambah kesan suram yang menyelimuti ruangan itu. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang sangat pelan, seperti bisikan dari suatu tempat yang jauh. Rudy menoleh ke sekitar, namun tidak melihat apapun. Dia mulai merasa tidak nyaman, namun rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Saat ia melangkah lebih dalam, sebuah bayangan hitam muncul di sudut ruangan. Bayangan itu bergerak cepat, melesat ke atas dan menghilang ke dalam kegelapan. Jantung Rudy berdebar kencang, tubuhnya terasa kaku, dan rasa takut mulai merayap ke dalam dirinya. Ia mencoba untuk membenarkan perasaannya, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasi. Tetapi ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Saat ia hendak berbalik untuk pergi, sebuah suara lirih terdengar di telinganya, seperti suara orang yang sedang merintih kesakitan. Rudy terkejut, berbalik dan melihat sebuah sosok wanita berdiri di depannya. Sosok itu terbang di udara, dengan tubuh yang terkulai lemas dan darah yang menetes dari lehernya yang terputus, tanpa kepala. Bayangan itu semakin mendekat, dan Rudy merasakan hawa dingin yang sangat tajam menyusup ke dalam tubuhnya. Setelah pertemuannya yang menakutkan dengan penanggalan, Rudy berlari dengan panik kembali ke rumahnya. Kakinya terasa terikat oleh ketakutan yang luar biasa, dan setiap langkahnya terasa lebih berat. Hati Rudy berdebar kencang, seakan-akan dunia di sekelilingnya berputar tak terkendali. Begitu ia sampai di rumah, ia terjatuh di depan pintu. Nafasnya tersengal-sengal. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat, dan matanya masih terbalut ketakutan yang mendalam. Rudy berusaha menenangkan dirinya, namun perasaan yang datang begitu kuat, tak terkatakan. Perasaan itu bukan hanya takut akan makhluk yang ia lihat, tetapi juga perasaan terperangkap dalam dunia yang tak bisa ia pahami. Dunia yang penuh dengan rahasia gelap yang tak seharusnya ia ketahui. Waktu berlalu, dan meskipun ia mencoba tidur, ketakutan itu mengganggu pikirannya. Bayangan wanita tanpa kepala itu terus menghantui setiap tidurnya. Setiap malam, saat ia mencoba menutup mata, ia selalu merasakan bayangan itu ada di sampingnya. Kadang-kadang, ia mendengar suara lirih, seperti ratapan yang datang dari jauh. Suara itu sangat lemah, namun sangat jelas terdengar di telinganya, seakan-akan datang dari kedalaman kegelapan. Penanggalan sudah mengambil alih pikirannya. Rudy merasa tubuhnya mulai melemah. Ia tidak bisa tidur dengan tenang, dan ketakutan semakin menggerogoti dirinya. Pada suatu pagi yang mendung, Rudy memutuskan untuk berbicara dengan Pak Iwan, seorang tetua desa yang dianggap sebagai orang yang paling tahu tentang sejarah desa dan berbagai legenda yang ada.
Pak Iwan adalah seorang pria tua yang selalu tampak bijaksana. Namun, di balik tatapannya yang penuh pengalaman, ada rasa ketakutan yang tersembunyi. Ia adalah orang yang paling dihormati di desa, namun juga sangat tertutup tentang masa lalu desa ini. Rudi mendekati rumah Pak Iwan, dan setelah beberapa saat, ia dipersilakan masuk. Di dalam rumah yang sangat sederhana itu, Pak Iwan duduk di kursi kayu sambil menghisap rokok, matanya yang sayu memandang Rudi. Rudi membuka percakapan dengan bertanya tentang penanggalan. Dan seperti yang Rudi duga, Pak Iwan terlihat terkejut namun tidak terkejut. Ia hanya menghela napas panjang dan mulai menceritakan kisah yang telah lama terkubur dalam sejarah desa. Pak Iwan mulai berbicara pelan, suaranya serak karena usia yang semakin tua. Kau tahu, Rudi, penanggalan bukan sekadar cerita rakyat. Dia adalah bagian dari masa lalu yang kelam. Desa ini dibangun di atas tanah yang dipenuhi dengan darah. Tak hanya darah manusia, tapi darah yang dicampur dengan kekuatan gelap yang tidak bisa kita pahami. Itu semua dimulai dari para pendahulu desa ini. Mereka yang ingin memiliki kekuatan lebih dari yang seharusnya. Rudi mendengarkan dengan cemas. Pak Iwan melanjutkan ceritanya, menceritakan bahwa pada zaman dahulu kala, ada seorang wanita cantik yang hidup di desa ini. Seorang penyihir yang memiliki pengetahuan tentang ilmu hitam. Ia sangat dihormati dan dikagumi, tetapi kekuatan gelap yang dia kejar membuatnya jatuh ke dalam kutukan yang mengubahnya selamanya menjadi penanggalan. Wanita itu, yang dulu sangat cantik, ingin hidup abadi. Ia mencari kekuatan dengan mengorbankan banyak jiwa, termasuk dirinya sendiri. Namun, kekuatan itu membuatnya terpisah dari tubuhnya. Kepala dan tubuhnya tidak bisa bersatu lagi. Itu adalah harga yang harus dibayar untuk kekuatan itu. Pak Iwan berhenti sejenak, melihat ekspresi terkejut Rudi, dan melanjutkan dengan suara yang lebih rendah. Dan sejak saat itu, kutukan itu tidak bisa dihentikan. Penanggalan akan terus ada. Setiap kali seseorang berani mendekat, kutukan itu akan menuntut darah. Rudi merasa ada sesuatu yang menekan dadanya. Cerita Pak Iwan seakan mengungkapkan kenyataan yang lebih gelap daripada yang ia bayangkan. Penanggalan bukanlah sekadar cerita hantu, melainkan kekuatan yang benar-benar ada dan memburu mereka yang berani mengetahui terlalu banyak. Namun, Pak Iwan memberikan peringatan terakhir. Rudi, jika kau ingin tahu lebih banyak, ada harga yang harus dibayar. Tidak ada yang bisa menghentikan penanggalan kecuali jika kita mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Itu adalah cara satu-satunya untuk mengakhiri kutukan ini. Pak Iwan mengunci matanya dengan Rudi, seolah memberi peringatan bahwa pencarian ini mungkin akan membawa lebih banyak bahaya daripada yang Rudi harapkan. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rudi berdiri di depan jendela rumahnya, menatap gelapnya malam yang menutupi desa Penanggalan. Dia tahu bahwa malam ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Keputusan yang harus dia ambil tidak hanya akan menentukan nasibnya, tetapi juga nasib seluruh desa. Penanggalan yang telah menghantui desa selama berabad-abad harus dihadapi, dan satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Dengan keteguhan hati, Rudi melangkah menuju hutan. Di tangannya, ia membawa berbagai bahan yang diperlukan untuk ritual kuno yang telah dia persiapkan, termasuk ramuan khusus, lilin, dan simbol-simbol magis yang dipelajari dari Pak Iwan. Meskipun rasa takut dan keraguan melingkupi dirinya, Rudi tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menghentikan kutukan yang telah mengikat desa ini.
Hutan itu tampak lebih gelap dari biasanya. Pohon-pohon besar dan rapat menutupi cahaya bulan, menciptakan bayangan-bayangan gelap yang bergerak seiring angin. Setiap langkah yang diambil Rudy seakan-akan digerakkan oleh kekuatan yang tak terlihat, dan perasaan bahwa ada yang mengawasinya semakin terasa. Angin yang berhembus semakin kencang, menyuarakan bisikan-bisikan yang tidak bisa dipahami. Rudy terus melangkah lebih dalam ke hutan, semakin jauh dari desa dan semakin dekat dengan tempat di mana penanggalan terakhir kali terlihat. Di tengah hutan, Rudy menemukan sebuah tempat terbuka, di mana tanahnya keras dan ada simbol-simbol kuno yang terukir di atas batu. Di tempat inilah ritual akan dilaksanakan. Rudy mulai menyiapkan semuanya dengan hati-hati. Lingkaran simbol-simbol magis digambar di tanah, dan bahan-bahan yang dibutuhkan diletakkan di tengah lingkaran. Cahaya dari lilin yang menyala menerangi suasana yang semakin mencekam. Suara angin yang kencang semakin menguat, sementara hutan itu seakan berbisik dalam gelap. Dengan hati berdebar, Rudy memulai dengan mengucapkan mantra yang telah diajarkan oleh Pak Iwan. Suara hatinya bergetar, namun dia tetap berusaha untuk mengucapkan setiap kata dengan jelas. Lilin yang menyala di tengah lingkaran tiba-tiba berkedip, dan udara di sekitar Rudy terasa semakin berat. Tak lama setelah itu, Rudy merasa ada sesuatu yang berubah di sekelilingnya. Hutan menjadi semakin sunyi, dan udara terasa lebih kaku. Dalam keheningan yang mencekam itu, Rudy mulai merasakan kehadiran penanggalan. Suara langkah kaki yang berat terdengar dari kejauhan. Rudy menutup matanya sejenak, mencoba untuk tetap tenang. Namun, ketika ia membuka mata, penanggalan sudah berada di depannya. Penanggalan itu muncul dalam kegelapan malam, terbang dengan kepalanya yang terpisah dari tubuhnya melayang di udara. Tubuhnya yang kosong berjalan perlahan, mengeluarkan bau amis darah yang menyengat. Rudy merasakan angin yang sangat dingin mengiris kulitnya, seolah-olah tubuhnya terperangkap dalam es. Bayangan penanggalan itu semakin mendekat, dan Rudy tahu saatnya telah tiba. Sosok itu berhenti beberapa langkah dari Rudy. Matanya yang kosong menatapnya dengan penuh kebencian. Rudy bisa merasakan kekuatan gelap yang mengelilinginya. Keinginan untuk melarikan diri ada di dalam dirinya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi mundur. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan yang telah mengikat desa ini selama berabad-abad. Dengan tekad yang kuat, Rudy mengucapkan mantra terakhir dari ritual tersebut, memfokuskan pikirannya pada pengorbanan yang harus ia lakukan. Ia harus melepaskan sesuatu yang sangat berharga untuk menghentikan kutukan ini. Rudy mengambil sebuah cincin yang telah ia simpan sebagai kenang-kenangan dari ibunya, benda yang sangat berharga baginya. Dengan mata yang dipenuhi air mata, ia meletakkan cincin itu di tengah lingkaran dan mengucapkan kata-kata terakhir dari ritual. Ketika cincin itu menyentuh tanah, sebuah cahaya terang menyelimuti area itu, memancar dari lingkaran yang digambar di tanah. Penanggalan berteriak keras. Suara yang sangat mengerikan, seakan tubuhnya terpaksa dihancurkan oleh cahaya yang datang dari dalam lingkaran. Sosok tanpa kepala itu melayang lebih tinggi, berusaha menghindari cahaya yang semakin kuat. Dalam sekejap, tubuhnya terhisap oleh cahaya tersebut, dan seiring dengan itu, suara ratapan terakhir terdengar di udara sebelum akhirnya penanggalan menghilang. Rudy jatuh terduduk di tanah, tubuhnya lemas dan penuh keringat.
Dia merasa seolah-olah telah melewati batas yang tak terbayangkan sebelumnya. Kegelapan yang sebelumnya melingkupi hutan mulai menghilang, dan angin yang mencekam itu perlahan-lahan reda. Semua yang ada di sekitarnya kembali tenang, seperti dunia kembali berputar normal. Dengan napas yang terengah-engah, Rudy tahu bahwa kutukan itu telah berakhir. Namun, pengorbanan yang harus dia lakukan meninggalkan bekas yang mendalam di dirinya. Meskipun penanggalan telah hilang, Rudy merasakan kehilangan yang luar biasa karena benda yang sangat berharga baginya, cincin pemberian ibunya, terpaksa dia lepaskan. Hutan yang sebelumnya dipenuhi dengan ketakutan mulai kembali tenang. Angin yang menderu keras seakan reda begitu saja, dan langit malam yang kelam itu perlahan terbelah, memberi jalan bagi sinar bulan yang lembut. Desa Penanggalan yang telah lama dihantui, kutukan kini kembali ke dalam ketenangan. Meskipun bekas dari malam itu tetap tertanam dalam ingatan. Rudy duduk terdiam di tengah hutan yang kini sunyi, tubuhnya lemas, dan wajahnya basah oleh keringat. Pikirannya dipenuhi dengan campuran perasaan yang sulit untuk diungkapkan. Leganya, kehilangan, dan ketakutan yang belum sepenuhnya hilang. Meskipun kutukan penanggalan sudah berakhir, ia tahu bahwa harga yang ia bayar sangat mahal. Cincin pemberian ibunya, yang selama ini menjadi simbol kasih sayang dan kenangan indah, kini harus ia lepaskan. Itu adalah pengorbanan yang sangat berat, tetapi ia menyadari bahwa untuk mengakhiri kutukan yang menghantui desa ini, terkadang pengorbanan adalah hal yang tidak bisa dihindari.